Untuk seluruh formasi P3K Guru 2023 seluruhnya akan berkumpul di Dinas Pendidikan dan siap untuk didistribusikan menggunakan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya baik itu P1, P2 maupun juga P3. Ini kita berharap besar untuk bisa ditempatkan di sekolah induknya. Dikarenakan nggak perlu lagi untuk yang nantinya yang disebut sebagai adaptasi baru atau mungkin juga kita lebih dekat mungkin rumahnya dengan di sekolah induk, termasuk juga P2 dan juga P3. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya, yaitu bagaimana sih strategi agar agar guru honorer P3 ini bisa lolos di sekolah induknya. Dan di sini kita akan berbagi contoh, yaitu teman-teman P3 yang nantinya 100% ini dapat dipastikan untuk mendapatkan penempatan di sekolah induk. Nah, contohnya adalah yang seperti ini, dan selanjutnya kira-kira bagaimana tipsnya untuk kita bisa lolos dan ditempatkan di sekolah induk. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk tips yang pertama ini adalah yang ketika teman-teman P3 ataupun juga P2 atau mungkin yang lain ini supaya bisa ditempatkan di sekolah induk serta bisa lulus di sana, ini adalah kita saat ini setidaknya tuh harus memiliki jam mengajar ya, memiliki jam mengajar yang ada di dapur kita. Nah, tentunya kalau misalkan kita memiliki jam mengajar atau memiliki kelas, kalau misalkan kita guru kelas, maka nanti tidak akan menjadikan kelebihan di sekolah kita, dikarenakan kita memiliki jabatan dan juga biar siap untuk ditempatkan di sana. Nah, sebagai contohnya misalkan adalah yang seperti ini. Inilah contoh, yaitu SK pembagian tugas mengajar guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ini adalah untuk guru, untuk kepala sekolah ya. Kepala sekolah adalah di sini adalah PNS, kemudian untuk guru kelas 3 ini sudah PNS. Kemudian di sini kelas 6 juga PNS, kemudian di sini juga sudah kelas 4 ya. Kelas 4 sudah ASN, kemudian di sini juga sudah. Nah, maka di sini setidaknya kita itu harus memiliki ini. Misalkan untuk honorer di istilah di daerah kami itulah latker ya. Untuk mengajar kelas 2 ini saya posisinya di sini. Saya mengajar di kelas 2, kemudian kawan saya ini juga sama-sama P3, yaitu mengajar di kelas 1. Nah, kalau misalkan seperti ini dapat dikatakan ini kita memiliki beban mengajar. Kita memiliki jam mengajar yang ada di Dapodik, yang artinya nanti ketika kita lulus ini nanti kita bisa ditempatkan pada sekolah kita sendiri, teman-teman. Beda halnya kalau misalkan kita itu nggak punya jam mengajar, misalkan saya itu S1 PJOK, misalkan saya itu adalah S1 PJOK, namun di sini PJOK-nya sudah ada PNS-nya, maka itu nanti kita nggak bisa ditempatkan di sekolah kita. Karena kalau misalkan tempatkan sekolah kita akan menjadi kelebihan guru ya. Dan tentunya di sini sebagai contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah untuk contohnya, yaitu ketika saya ini posisi saya inilah sebagai P3, begitu juga dengan kawan saya yang sudah P3 juga. Maka di sini nanti posisi saya itulah di sini kelas 3, mengajar kelas 3 di Dapodik juga, bukan hanya di SK bagian tugas mengajar guru. Kemudian kawan saya pun juga demikian. Nah, sehingga di sini nanti ketika saya lolos seleksi cat observasi, ini nanti saya akan bisa ditempatkan di sekolah saya. Kalau misalkan nggak ditempatkan di sekolah, kalau misalkan di sekolah saya ini nggak ada formasi, semua udah penuh, maka ancaman yang pertama nanti kita bisa hadapi itu adalah kita nggak bisa resume. Kalau misalkan pun kita nanti bisa resume, ada perubahan baru aturannya, maka kita nanti nggak bisa ditempatkan di sekolah sendiri, memang bisa nanti ditempatkan di sekolah lain. Namun tentunya di sekolah-sekolah lain pun juga sudah ada masing-masing P3K-nya, sudah ada masing-masing guru honorernya. Tentunya nanti nggak akan bisa ya untuk menggeser guru honorer yang ada di sekolah lain. Nah, jadi sangat aman jika kita memiliki beban mengajar yang seperti ini menjelang pendaftaran P3K Guru 2023 ini. Dan tentunya di sini adalah sebagai contohnya untuk penempatan ya. Jadi dari pemenang itu jika di sekolahnya ada kebutuhan, nggak ada kelebihan guru, maka ditempatkan di sekolah induknya. Kalau misalkan ada kelebihan, ini adalah nanti ditempatkan di sekolah lain. Di sekolah lain kalau ada kebutuhan kita bisa tempatkan. Kalau misalkan sekolah lain tuh nggak ada kebutuhan, tentunya kita nggak bisa ditempatkan lagi. Kemudian untuk yang kedua,
yaitu kita itu adalah harus lulus seleksi kompetensi CAT. Tentunya harus dengan nilai tertinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk P2 dan juga P3 di tahun 2023 ini berbeda dengan di tahun sebelumnya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya untuk P2 dan P3 ini adalah cukup duduk di rumah, cukup mengajar di kelas, yang melakukan observasi itu adalah yang menyeleksi itu adalah dari teman-teman kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah, kemudian dinilai oleh BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan sekaligus pembobotan. Maka di tahun ini, maka teman-teman yang masuk dalam kategori P2 atau THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini nanti adalah kita ikut seleksi dengan CAT ya. Nah, kita ikut seleksi dengan menggunakan CAT, yaitu soalnya tentunya akan berbeda dengan soal CAT untuk teman-teman yang pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga non ASN ya. Kemudian di sini nanti kita juga ada sesi wawancara yang mana di sini hanya akan diambil paling banyak itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Nah, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, tentunya kalau misalkan di sekolah kita itu terdapat kebutuhan, kalau misalkan di sekolah saya yang saya tunjukkan depan tadi itu adalah masih ada kelas yang kosong, belum ada ASN-nya, berarti kan di sana itu masih ada kebutuhan ya teman. Dan dasar dari penentuan untuk kelulusan wawancara itu adalah manakala di sekolah kita ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, ya nanti kita nggak bisa kan untuk melanjutkan ke sesi wawancara. Nah, kemudian untuk mekanisme seleksi dengan menggunakan CAT itu adalah yang seperti ini. Jadi untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini adalah yang pertama di sini kita ikut seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Panselnas. Nah, untuk materi kompetensi ini nanti merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait tentang materinya seperti apa, ini sepertinya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini dari Prof Nunu Dirjen GTK itu pernah menyampaikan bahwasanya untuk memang di sini untuk P2 P3 itu nanti ikut dengan mekanisme CAT ya. Namun CAT-nya itu berbeda dengan CAT yang diikuti oleh teman-teman yang pelamar umum yang ada di sini. Jadi CAT-nya itu CAT observasi. Jadi semacam kita itu mengobservasi diri kita sendiri berdasarkan dari materi kompetensi guru ini ya, serta kinerja yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya di sini kita masing-masing peserta, entah itu THK 2 maupun juga dari guru honorer, ini adalah tentunya berupaya karena mengobservasi diri sendiri. Tentunya kita itu berupaya untuk membuat diri kita itu nilainya yang tertinggi kan. Tentunya semua berlomba-lomba yang seperti itu. Jadi kita upayakan kita nanti bisa lulus seleksi kompetensi CAT dengan nilai yang tertinggi. Nah, setelah di sini nanti kita ikut seleksi CAT yang dilaksanakan Panselnas, kemungkinan nanti juga akan menggunakan CAT komputer yang kemarin. Nah, kemudian di sini untuk kelulusan seleksi kompetensi itu nanti akan ditentukan ini teman, yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nah, ini kita panggal dulu ini untuk yang pertama nih, 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Misalkan formasi guru kelas dalam satu kabupaten masih ada 10, ini sisa penempatan P1 misalkan. Nah, ini kan masih ada 10. Berarti nanti yang diambil itu adalah kali 3 kan, yaitu 30. Nah, 30. Yang menentukan dari 10 ini dari 30 ini nanti kan yang lulus kan 10 kan. Nah, 10 ini siapa saja yang berpeluang untuk lulus dan ditempatkan di sekolah induk, ya ini yaitu ketersediaan kebutuhan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita tersedia kebutuhan, artinya masih kurang guru seperti yang di tempat tadi contohnya, ini kita berpotensi untuk ditempatkan dan lulus, serta kita berpotensi untuk ditempatkan di sekolah kita. Nah, ini nanti akan ditentukan yaitu melalui seleksi wawancara yang ada di sini.